Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak. Mohon izin untuk share screen sebentar. Kali ini saya coba untuk bicara yang lebih ringan-ringan ya, yang lebih mudah-mudahan lebih familiar mengenai standar ISO 27001. Karena kalau saya cermati kan tahun lalu kita ada satu momen di mana beberapa perusahaan yang terkoneksi ke Dukcapil itu perlu implementasi dan sertifikasi ISO 27001. Sehingga mudah-mudahan standar ini cukup familiar, umurnya berarti sudah sekitar 1 tahun ya, sejak kalau nggak salah deadline-nya itu Juni 2023, sehingga tahun ini adalah tahun kedua di mana proses evaluasi itu berjalan. Nah, ini saya pengen sedikit merefresh kembali mengenai kerangka kerja ISO 27001 untuk memberikan dasar bagaimana kita bisa meleverage standar ini untuk implementasi atau pemenuhan Undang-Undang PDP. Oke. Kalau kita lihat ISO 27001 ini sama seperti ISO lainnya, kerangkanya adalah Plan, Do, Check, Act, yang artinya adalah ini bicara mengenai continual improvement ya, perbaikan berkelanjutan. Dan ISO ini secara body akan ada dua. Pertama adalah bicara mengenai bagaimana kita membangun sistem manajemen atau kerangka kerja dari keamanan informasi, dan satu lagi adalah bicara mengenai kontrol objektif, di mana ISO 27001 menyediakan, kalau saya sih pribadi nyebutnya katalog kontrol ya, untuk bagaimana memitigasi atau memberikan trace treatment terhadap risikonya. Nah, ini sedikit aja. Kita coba untuk melihat dari perspektif Plan, Do, Check, Act, melihat perspektif seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Imel ya, ada level strategik, tactical, sama operational. Nah, kalau kita lihat di ISO juga sama, ada information security governance ya, yang pertama kali kita bangun. Ini ada level strategik di mana kita perlu untuk menyelaraskan antara tujuan keamanan informasi dengan tujuan bisnis lewat internal dan eksternal konteks dan stakeholder mapping requirement ya. Lalu kita juga bicara mengenai bagaimana membentuk aturan main dan menetapkan peran tanggung jawab di antara tiap pelaku. Lalu di level tactical ada kerangka risk management yang bisa kita lihat juga bagaimana untuk melihat dengan menggunakan kerangka kerja risiko yang ada, kita bisa melihat, mengidentifikasi, mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin baik itu mengapa tujuan keamanan informasi, untuk kita tentukan risk treatment-nya seperti apa. Lalu turun setelah kita menentukan risk treatment-nya seperti apa, kita mulai mengembed risiko kontrol-kontrol tersebut ke dalam day-to-day bisnis kita berdasarkan kontrol katalog yang ada di aneks ini. Dan terakhir adalah proses opportunity for improvement, di mana standar ISO juga mengharuskan adanya proses internal audit, management review, untuk melihat dan mengevaluasi seluruh rangkaian proses, untuk melihat lagi apakah masih relevan, up to date terhadap kondisi saat ini, melihat kontrol implementasinya apakah sudah sesuai, dan menentukan langkah apa, perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kerangka kerja ini yang nanti akan kita pergunakan kembali untuk bagaimana kita bisa meleverage ini untuk dalam rangka pemenuhan Undang-Undang PDP. Oke. Lalu yang pasti dilakukan atau yang biasa dilakukan ketika proses implementasi ISO ini, pasti karena ISO ini bicara mengenai perlindungan terhadap pengamanan terhadap aset informasi, maka kita perlu mengidentifikasi aset informasi yang ada di organisasi atau perusahaan kita. Identifikasi ini adalah kalau misalnya merujuk ke termnya atau ke terminologinya aset informasi di ISO adalah aset informasi itu sendiri, jadi artinya baik itu hard copy, soft copies, bahkan bentuk yang intangible pun kita perlu identifikasi dan perlu kita inventarisir ya, termasuk dengan fasilitas pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian informasi. Nah, jadi artinya di proses identifikasi dan inventarisasi ini kita perlu tahu aset informasi apa saja, disimpannya di mana, menggunakan fasilitas apa, baik itu hard copy ataupun soft copy. Ini pengalaman atau proses pembelajaran terhadap proses identifikasi ini
bisa kita pergunakan juga sebagaimana tadi Mbak Email bicara mengenai data recovery di awal itu ya. Jadi artinya kita perlu pemetaan ini. Mudah-mudahan kalau teman-teman atau perusahaan Bapak Ibu yang sudah mengimplementasi ISO 27001 ini bisa jadi pengalaman yang bisa di leverage untuk proses data discovery. Lalu yang kedua adalah setelah kita mempunyai proses identifikasi tersebut dan inventarisir, kita perlu mengklasifikasikan aset informasi. Nah, ini yang cukup umum terjadi pada saat proses klasifikasi ini. Biasanya kan kita mengklasifikasikan setidaknya ada 3 klasifikasi, publik, internal, sama rahasia atau sangat rahasia, tergantung 3 atau 4. Saya mau meng-highlight yang rahasia atau sangat rahasia, karena biasanya klasifikasi informasi yang rahasia atau sangat rahasia ini biasanya ketika ada data yang sensitif, data perusahaan yang cukup sensitif, sehingga dia masuk rahasia, atau satu lagi adalah ketika informasi tersebut mengandung data pribadi. Nah, itu biasanya juga rahasia ya. Nah, disinilah perjalanan kita akan dimulai ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya tadi setelah kita proses identifikasi, kita klasifikasi data rahasia ini seperti apa, kita sudah tahu, kita sudah punya bisa melihat informasi dan data pribadi yang kita kelola melalui proses manajemen risiko yang tadi kerangka manajemen risiko tadi, kita nanti dalam proses ISO juga kita perlu menentukan bagaimana proses pengamanan dan handling terhadap aset-aset informasi tersebut, baik terhadap aset informasinya, terhadap fasilitas pemrosesannya, fasilitas penyimpanannya, fasilitas pendistribusiannya, bahkan terhadap aspek people yang baik itu mengelola, melakukan input, ataupun menikmati, ataupun penerima dari informasi tersebut. Jadi, ini artinya adalah ketika kita sudah melakukan pengamanan terhadap aset informasi tersebut, dengan tujuan untuk melindungi confidentiality, integrity, sama availability-nya, aset informasi termasuk di dalamnya ada aset pribadi. Ini artinya juga bahwa organisasi yang sudah mengimplementasi ISO 27001 itu sudah mempunyai komitmen terhadap pengamanan aset informasi, termasuk data pribadi, untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Cuma pertanyaannya, apakah itu cukup? Tentu tidak ya. Kalau kita bicara bahwa informasi yang dilindungi adalah informasi data pribadi, terjamin confidentiality, integrity, availability-nya. Jadi kalau saya berandai-andai, data ini kemungkinan bocornya sudah kita mitigasi, kemungkinan terungkapnya sudah mitigasi, lalu apa sih yang belum? Nah, kalau kita lihat, yang belum adalah proses di mana kita melindungi hak dari subjek data. Jadi kalau bicara mengenai keamanannya, sudah. Nah, sekarang kita bicara bagaimana melindungi hak dari subjek data ini. Nah, lalu disinilah muncul satu standar yang sama, sebetulnya masih perpanjangan dari ISO 27001 juga. Masih family-nya keamanan informasi, yaitu ISO 27701 atau Privacy Information Management System. Ini adalah extension, jadi artinya kita tetap menggunakan induknya adalah ISO 27001. Bentuknya adalah memperluas kerangka kerja yang ada mencakup untuk persyaratan khusus terkait dengan privasi. Nah, perluasan ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola risiko privasi secara efisien sambil mematuhi peraturan regulasi seperti perlindungan data pribadi yang ada. Jadi kalau ISO 27001 itu bicaranya adalah menjaga confidentiality, integrity, availability, ISO 27701 adalah bicara perlindungan privasi, jadi privasi yang dilindungi yang berpotensi terpengaruh oleh pemrosesan data pribadi. Ini biasanya terkait dengan confidentiality, utility atau kegunaan dari data pribadi, data minimization, dan security yang nanti akan kita bahas. Standar manajemen informasi privacy 27701 ini digunakan untuk melindungi data pribadi, mengatur akses terhadap data pribadi, ya, menerapkan ketentuan atas penggunaannya, dan memastikan keakuratan dan keandalan untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Jadi standar ini juga mengakomodir peran pengendali data dan pemrosesan data yang mencakup penilaian risiko, penilaian dan mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan pengendalian. Nah,
standar ini mempunyai clause sama seperti ISO 27001 juga, ada klausul dan ada aneks yang nanti kita bisa perlu. Nah, kalau kita bandingkan antara ISO 27701 dan PDP, maka saya mencoba untuk melihat prinsip-prinsip yang ada di ISO 27701 dan PDP untuk melihat sebagaimana sih sejauh mana pemenuhan implementasi ISO 277 ini dapat memenuhi ketentuan yang ada di PDP. Yang pertama adalah prinsip perlindungan. Ini memastikan bahwa privasi dari subjek data itu data dihormati dan dilindungi. Bahwa setiap informasi pribadi yang dikumpulkan oleh organisasi akan diproses secara fair dan sah, digunakan untuk tujuan tertentu, tidak diungkapkan tanpa persetujuan kepada pihak ketiga, sehingga sehingga hak subjek data ini tetap aman dari akses atau kerusakan yang tidak sah. Lalu yang kedua adalah prinsip akuntabilitas ya. Jadi ini pada dasarnya adalah organisasi perlu siapa yang mengakses, kapan mereka mengakses, mengapa mereka mengakses, dan juga satu hal yang penting adalah bagaimana log atau catatan-catatan dari yang saya sebutkan tadi mengenai kapan, siapa, dan mengapa, itu juga tetap dipelihara dan disimpan sejangka waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang nanti berlaku. Oke. Prinsip yang ketiga adalah mengenai prinsip pemberitahuan pelanggaran ya, atau prinsip pemberitahuan pelanggaran ini adalah yang harus diikuti jika baik itu pengontrol ataupun pemrosesor telah ada potensi disusupi dan mengalami insiden keamanan yang mungkin berdampak buruk pada privasi subjeknya. Dan hal ini, prinsip ini juga berlaku untuk prosesor ataupun controller. Lalu yang keempat ya adalah prinsip definisi data pribadi, di mana pengendali data harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada subjek data tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi. Nah, untuk memenuhi prinsip ini, pengontrol data ini harus memberikan identifikasi yang jelas tentang apa data pribadi apa yang dikumpulkan dan apa alasannya. Lalu perlu juga memastikan definisi data pribadi yang mudah dipahami oleh individu, memberikan informasi tentang apa data yang akan digunakan, dibagikan, ataupun diungkapkan. Dan terakhir adalah selalu memberikan update informasi jika memang ada perubahan mengenai tata cara penggunaan pribadi mereka. Next. Oke, prinsip yang kelima adalah prinsip kontrol akses. Ini jelas ya, di ISO 277 ini juga Bapak Ibu sudah akrab dengan kontrol akses ini, adalah bicara mengenai hanya orang yang berwenang yang memiliki akses terhadap informasi, termasuk juga akses akan perubahan dan penghapusannya. Lalu prinsip perlindungan keamanan informasi, prinsip perlindungan keamanan ya, ini sama juga banyak hal yang sudah ISO 27 tetapkan juga di sini, bicara mengenai. Cuma satu hal yang baru mungkin adalah bicara mengenai kebijakan minimalisasi data dan penyimpanan data ya. Jadi artinya semakin sedikit data yang kita proses yang sesuai dengan kebutuhan, maka semakin sedikit risiko atas insiden dari keamanan data pribadi tersebut. Lalu yang bisa kita lakukan juga adalah soal terkait dengan enkripsi untuk melindungi data pribadi dari pengungkapan. Ini yang nanti di sesi ketiga akan banyak bicara ya. Lalu prosedur penyimpanan untuk melindungi data pribadi juga perlu kita perhatikan di prinsip ini. Lalu yang terakhir adalah perlindungan terhadap akses fisik, baik itu untuk keperluan data pribadi yang sifatnya masih hard copy atau paper based, ataupun untuk membatasi akses orang yang bisa masuk ke dalam fasilitas aset informasi kita. Lalu prinsip selanjutnya adalah yang ada di 277 dan UPDP adalah prinsip penilaian kualitas data. Ini adalah prinsip yang memberikan landasan bagi pengelolaan informasi privacy untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko terhadap kualitas data,
di mana organisasi ini perlu menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan kebijakan, prosedur, standar, ataupun kontrol-kontrol terkait dengan masalah kualitas data. Dan terakhir adalah prinsip transparansi. Ini untuk memastikan bahwa subjek data mengetahui bagaimana informasi pribadi mereka itu digunakan oleh kontrol ataupun proses. Nah, artinya nanti organisasi atau perusahaan itu perlu memberikan pemberitahuan yang jelas mengenai pemrosesan data pribadinya mereka sebelum ada persetujuan ya data informasi tersebut adalah mencakup tujuan pemrosesan, jenis data pribadi, penerima, dan pihak ketiga jika memang ada dan relevan. Nah, kita masuk ke proses implementasi ISO 27701. Nah, kalau bicara mengenai proses implementasinya, kalau Bapak Ibu sudah mengimplementasi ISO 27001, maka jawabannya adalah sama aja gitu. Jadi artinya kita tinggal memperluas baik itu kerangka kerja ataupun kontrol-kontrol yang sudah ada di standar ISO 27001. Jadi secara kurang lebih ya mungkin kita bicara mengenai yang pertama adalah pembentukan kerangka kerja privacy ya. Jadi ini balik lagi tadi bicara kalau tadi bicara information security governance yang kita bangun, ini mungkin data privacy governance ya, termasuk menentukan juga roles dan pembentukan DPO yang ada di sana. Supaya lebih efektif ya, kita perlu mengintegrasikan kerangka kerja itu dengan kerangka kerja ISO 27001 ISMS karena lebih mudah. Lalu proses risk assessment. Proses risk assessment ini kita mulai memperhatikan lagi item-item yang berhubungan dengan privacy. Lalu setelah itu adalah proses proses do-nya mungkin ya, di mana kita mengimplementasikan atau mengoperasionalkan pengelolaan hak privacy data ini melalui penanganan hak dari subjek data. Lalu ada proses audit dan kepatuhan. Kita tinggal mengextend audit kepatuhan yang dari ISO 27 dengan memperhatikan juga praktis dari privacy pengelolaan data pribadi. Dan yang terakhir jangan lupa adalah adaptasi terhadap regulasi ya, karena ISO 277 ini sifatnya generik ya, artinya berlaku untuk semua negara, berlaku untuk semua industri, skala industri, baik itu skala atau jenisnya gitu. Nah, ini di slide terakhir ini saya mau bicara sedikit mengenai bahwa kita perlu penyesuaian setelah implementasi ISO 27701 terhadap regulasi Undang-Undang PDP. Seperti tadi ya background-nya bahwa Undang-Undang ISO 27701 ini sifatnya generik, bisa berlaku di banyak negara, sehingga kita perlu tetap mengimplement regulasi-regulasi yang ada di yang berlaku secara regional. Ini yang perlu kita perhatikan ya ketika kita selesai mengimplementasi ISO 27701 untuk lebih bisa comply dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama adalah terkait dengan kewajiban pelaporan pemberitahuan pada otoritas pengawas. Ini tentu di ISO 27701 tidak akan ada ya mengenai tata cara pelaporannya, kepada siapa, prosedur untuk jangka waktu pelaporannya dan lain-lain. Tetapi ISO 27701 ini menuntut adanya prosedur untuk penanganan pelanggaran data, spesifikasinya, kepada siapa pelaporannya dan lain-lain, itu nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan kalau nggak salah juga kita aturan yang lebih teknis terkait dengan baik itu di state peraturan pemerintah itu juga belum ada ya. Lalu yang kedua adalah syarat persetujuan eksplisit. Bisa jadi ini balik lagi karena kita belum punya aturan teknis turunannya. Bisa jadi peraturan pemerintahnya adalah menuntut persetujuan eksplisit dari subjek data. Ya kita juga belum tahu ya sebelum pengolahan data pribadi dapat diterima atau dilakukan. Terutama untuk data jenis sensitif untuk tujuan pemasaran langsung misalnya. ISO 27701 hanya menekankan pentingnya memperoleh persetujuan untuk pemrosesan data.
Lalu yang ketiga adalah hak subjek data yang lebih rinci. Bisa jadi nanti turunan Undang-Undang PDP ini memberikan hak yang lebih spesifik dan rinci terhadap subjek data. Karena ISO 27701 hanya mencakup pengelolaan dan pemenuhan hak subjek data, di mana tetap kita perlu memperhatikan atau mengadres aturan-aturan dari Undang-Undang PDP. Lalu yang keempat adalah penunjukan DPO. Bisa jadi ada spesifik requirement, spesifik tugas dan tanggung jawab yang ada di undang-undang yang perlu dipenuhi juga. Karena di ISO 27701 ini hanya mensyaratkan adanya peran atau fungsi yang melalui privasi informasi, tetapi belum menjelaskan secara eksplisit peran dan tanggung jawabnya. Lalu yang kelima adalah terkait dengan transfer data internasional. Ini bisa jadi perlu kita perhatikan requirement ataupun aturan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai transfer data pribadi ke negara atau wilayah lain. Lalu yang terakhir adalah untuk penilaian dampak pelindungan data atau DPIA-nya. Seperti kita ketahui, kalau di ISO kan kita bicara mengenai DPIA ini dilakukan dalam kerangka manajemen risiko, tetapi Undang-Undang PDP sudah mensyaratkan ada 7 tadi persyaratan yang Mbak Ina sudah ceritakan ya, maka kriteria ini juga harus disesuaikan dengan kerangka risiko yang nanti akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita juga masih menunggu aturan teknis ya untuk penjabaran Undang-Undang PDP ini. Diharapkan sebetulnya implementasi ISO 27 dan 27701 ini bisa memberi acuan yang lebih teknis dengan tetap kita juga memperhatikan ya Undang-Undang PDP sehingga secara praktek perusahaan ataupun organisasi kita sudah memiliki pengetahuan dan pembelajaran ya dalam kerangka kerja sistem informasi keamanan informasi untuk pengelolaan data pribadi. Nah, satu hal yang mungkin menyemangati kita untuk hari ini adalah bahasanya standar itu lebih mudah dari bahasa regulasi. Sehingga mudah-mudahan ISO 27 dan 27701 ini bisa lebih banyak membantu kita untuk menuju pemenuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi.